Harapan rakyat bukan hanya kasus yang bombastis terpotret oleh Presiden Prabowo, tapi juga kasus yang mungkin selama ini tidak terlihat, tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, juga dijerat. Bang Saur, melihat komitmen dari Presiden Prabowo. Saya terus terang sangat apresiasi soal tema Andro ini. Pidato Presiden dalam konteks kemerdekaan dan usut tuntas korupsi ke akar-akarnya. Bro, kita mulai makna daripada kemerdekaan. Dari kita rakyat yang terjajah kemudian jadi berdaulat. Di mana dulu kekayaan kita itu dirampok oleh penjajah, dihisap oleh penjajah selama kurang lebih 350 tahun. Itulah malam ini saya kembali lagi memakai kemudian topi peci saya ini, bahwa yang mau kita katakan Laskar Daulat Rakyat Bintang 5. Artinya adalah Presiden Julianto kita semua ini adalah pekerjanya rakyat. Termasuk Presiden yang sedang berpidato itu juga adalah sebagai pekerjaan daripada daulat rakyat. Bro, pertanyaan saya adalah, apakah penjajah yang dulu kita berjuang dengan darah dan air mata oleh the Founding Fathers, kemudian sekarang tidak ada? Oh, lebih dahsyat, inilah para koruptor ini. Bro, kalau penjajah adalah mereka datang orang-orang antek-antek asing itu, merampok kekayaan kita. Tetapi bajingan ini, bro, mampu dia uang sekolah rakyat, membangun BTS di daerah terluar, inilah yang dibancak. Oleh karena itu menurut saya adalah dalam makna katakanlah kemerdekaan, yang ini harus disikat. Makanya di pembukaan, bro, dikatakan, saya baca ini. Pembukaan alinea 1 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikeadilan. Coba bayangkan, bro, ada korupsi sekian triliun. Artinya adalah sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh Presiden itu kemudian adalah sudah jelas bahwa betul secara fisik kita merdeka, tapi secara substansial kita kemudian ada penjajahan baru. Nah, oleh karena itu saya minta ini karena pidato Presiden mengatakan, saya bilangkan 80-20, Yul. Yang hukum Parato, kalau yang 20 ini tidak dilaksanakan, nggak ada 80. Oleh karena itu kita minta ini kejaksaan, polisi, KPK. Presiden mengatakan, ada jenderal-jenderal yang membikengi tambang, Yul, adalah ilegal tambang. Apa namanya itu? Tambang-tambang. Bukan sekedar ilegal tambang-tambang. Ada jenderal junior. Nah, saya minta ini Puspom TNI ini, kalau Anda tidak penjajah, Anda harus tunduk kepada Presiden. Sekarang adalah yang 20% itu, bro. Adakah besok kita dengarkan Puspom? Karena terang benderang Presiden menyebut adalah tentara aktif, jenderal senior. Artinya nggak mungkin kaleng-kaleng. Data sudah ditahan ini. Berarti Presiden kan tidak bilang saya lama di pemerintahan. Nah, oleh karena itu, bro, supaya yang 20% ini, supaya jangan sampai disebut omon-omon, saya bayangkan nanti kalau ada jaksa kemudian berkoordinasi dengan Puspom menangkap itu dalam 1 minggu ini kepada siapa jenderal-jenderal, yang bahasa saya, siapa penjajah-penjajah itu, bro, karena dialah penghisap rakyat. Kalau tidak, bro, saya mengatakan bahwa Anda akan mengatakan dituduh bahwa Presiden ini hanya omon-omon. Tapi saya percaya itu yang saya bilang. Tetapi kan Presiden tidak dia melakukan penangkapan. Kita misalnya melihat ini, polisi, jaksa, ini malah kita lihat ada polisi membuntuti daripada jaksa. Sampai sekarang ini kita tidak terlihat. Masih banyak polisi-polisi yang kita dengar, kita lihat sendiri, merampok uang masyarakat. Ada juga jaksa-jaksa yang nggak benar. Tapi kan mudah saja, Bang. Presiden tinggal ngasih instruksi ke penegak hukum, Kejagung, KPK. Menurut saya, bro, itu adalah instruksi. Karena itu pidato di depan 280 juta rakyat Indonesia. Sekarang tidak bisa Presiden menangkap langsung, yang menangkap itu KPK, yang menangkap itu jaksa, yang menangkap polisi. Sekarang apakah mereka ini tidur? Atau mereka ini dituduh juga bagian daripada, ya itu namanya, penjajah. Yang ditunggu apa lagi, Bang Saur? Ya, implementasi daripada pidato Presiden.
bahwa itu adalah pidato yang harus dilaksanakan oleh pembantu-pembantunya ini, Bro. Kalau tidak, Bro, Presiden kemudian akan dituduh lagi dia ikut menjajah kepada rakyatnya. Ingat, yang berdaulat itu adalah rakyat dan mereka itu pekerja-kerja rakyat, Bro. Bang Kodari, komentar lu sebelum ke Prof Wiwi. Bang Kodari, disisain 20% tadi sama Bang Saur. Jadi saya kira Presiden melihat dengan secara lebih menyeluruh ya. Dan dengan penjelasan dari Bang Ferry tadi saya lihat angka dari Bang Luhut ini kayaknya udah naik dari 4 ke 7 nih kayaknya. Angkanya itu. Karena jenderalnya Saur tadi belum ditangkap. Belum ditangkap. Jadi kalau jenderalnya belum ditangkap, nilainya itu tidak akan berubah. Pertanyaannya kapan mau ditangkap, itu persoalannya. Dan siapa? Nah, kan udah disebutkan tadi. Saya mau tambahkan. Ada yang aktif, ada yang pasif, kan begitu ya. Jadi mungkin kan itu kan penyidik itu loh. Itulah tugas daripada. Tapi pertanyaannya betul nggak ada jenderal itu kan yang dikatakan Saur tadi itu. Betul ada jenderalnya. Kan Presiden bilang, Bang, ada jenderal yang senior. Saya tidak takut kepada Anda. Ada jenderal-jenderal yang muda. Kamu ini harus tahu diri jelas. Gitu. Jadi kita dengarkan Bung Hudori kapan mau ditangkap kan begitu ya sekarang. Dengan angka Bang Luhut yang sudah naik lah ini. Kalau Bung Karno memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda, Pak Prabowo insya Allah memerdekakan bangsa Indonesia dari para koruptor. Ini proklamasi kedua ini, Bang. Proklamasi kedua. Jadi misalnya tadi yang diceritakan oleh Bang Ferry Juliantono itu ada matematikanya, Bang. Pertama yang diambil itu bukan yang dimiliki secara sah oleh para pengusaha sawit, tetapi kebun-kebun sawit yang melipir, Bang, ke kanan, Bang, yang di luar wilayah yang sudah diberikan izinnya, konsesinya. Jadi itu diambil oleh negara. Nah, kenapa diambil alih? Ya karena memang itu sebetulnya bukan hak yang bersangkutan. Nah, ini mau dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tadi kan Bang Yudi nanya, berapa angkanya? Saya sempatkan untuk ngitung, Bang. Kalau benar, kalau misalnya 1 hektar itu per bulan itu bisa mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah, maka 2 juta rupiah itu dikalikan 3,1 juta hektar, itu kan 6,2 triliun 1 bulan. Kalau dikalikan 12 bulan sekitar 74 triliun. Jadi, Bang, 1 tahun itu kalau hitungan saya ini benar, maka negara bisa dapat tambahan uang, Bang, 74 triliun. Nah, di luar yang akan dipanen tiap bulan, yang disita oleh negara ini, kalau memang itu produktif, maka kemudian itu juga ada dendanya, Pak Ferry ya. Dendanya kalau tidak salah sekitar 25 juta rupiah. Sawit itu, 25 juta itu, Bang. Saya tambahkan matematika sebentar, Bang. Ini kan beliau kita katakannya kan. 25 juta kali 3,1 juta hektar itu 75 juta triliun, Bang. Tapi kalau sawit itu di hutan lindung, apa mau diteruskan oleh negara juga? Kalau nggak salah di hutan lindung, ya kan yang ini bukan di hutan lindung. Jadi kalau di hutan lindung dihitung keuntungannya, itu kan salah lagi kan itu. Gini, kan? Bang, itu poin saya. Ini intinya kan begini, Presiden ini sedang melakukan penataan, ya. Mana yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kira-kira kata kuncinya itu. Presiden ingin agar satu, bangsa kita berdaulat secara pangan, berdaulat secara energi, berdaulat secara militer, berdaulat secara ekonomi. Yang kedua, Presiden juga ingin agar kesejahteraan rakyat meningkat, terutama untuk mereka-mereka yang pada hari ini masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya ada banyak program yang diberikan atau dibuat oleh Presiden, mulai dari perumahan, bangun perumahan, kemudian sekolah rakyat, pendidikan, MBG, cek kesehatan gratis, kemudian meningkatkan kualitas rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C misalnya. Nah, itu semua membutuhkan biaya dan dana. Dan dana itu yang akan dioptimalkan oleh Pak Presiden. Dari mana? Pertama tentu saja dengan mengurangi kebocoran-kebocoran yang selama ini ada. Makanya kemarin pidato di MPR itu, ya, proklamasi kedua itu. Ini 300 miliar, 300 triliun, hampir 10% dari APBN kita tahun ini itu kemudian oleh Presiden diamankan. Rawan diselewengkan. Karena itu rawan diselewengkan. Jadi itu adalah langkah paling konkret dari Pak Presiden dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara gitu. Belum dicolong udah diamankan dulu gitu loh, Pak gitu. Ini ampuh bener ini. Jadi beliau ini berbicara dan bertindak pada tataran yang paling konkret gitu. Nah, Kemudian balik lagi soal sawit ditertibkan, Pak. Bertahun-tahun beliau tertibkan dan ini nanti menjadi sektor yang produktif.
untuk pendapatan penghasilan negara untuk bisa digunakan berbagai macam program yang langsung ke masyarakat gitu. Belum lagi pencegahan-pencegahan yang lain, soal tata niaga minyak di Pertamina, ya kan? Kemudian soal tata niaga soal tambang di mana di Bangka Belitung misalnya. Terus kemudian nanti menyusul Pak penertiban tambang-tambang ilegal yang juga diperkirakan bisa menyelamatkan dana negara sekitar 300 triliun. Jadi besar sekali nanti dana yang akan diselamatkan oleh Pak Prabowo. Jangan yang semeraut itu masih banyak Bang Kodari, berarti Bang. Yang semeraut itu masih banyak ya? Masih banyak sekali Pak, masih banyak sekali. Ini yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Tentu saja ini akan bertahap. Ini kan belum 1 tahun ya, belum 1 tahun. Kita bertahap tahun ini, tahun depan dan seterusnya insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Balik lagi tadi, Pak Bung Karno memerdekakan dari bangsa Belanda, Pak Prabowo memerdekakan dari para koruptor. Itu yang penting. Saya nambahin Bang Kodari. Jadi yang tadi soal pengelolaan tambang mineral. Nah, itu selama ini hanya diberikan kepada korporasi. Nah, problemnya adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan tambang mineral itu tidak merasakan, banyak yang tidak merasakan manfaatnya. Oleh karena itu sekarang dikeluarkan undang-undang minerba yang baru, mineral batubara yang baru, koperasi yang anggotanya adalah masyarakat di sekitar situ boleh memiliki izin. Kemudian yang kedua soal minyak dan gas. Di luar soal yang penguasaan minyak dan gas yang besar, ada pengelolaan sumur-sumur minyak dan gas yang idle yang selama ini dikelola oleh para tanda kutip penguasa lokal dan tidak legal. Sekarang sudah dibahas, sedang dalam tahap pematangan, koperasi boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat supaya masyarakat yang berada di sekitar sumur minyak rakyat itu bisa merasakan manfaatnya. Sekarang kan ironis, di sumur-sumur minyak atau di tambang-tambang itu masyarakat sekitarnya kan hidup rata-rata miskin dan tidak merasakan manfaatnya. Sekarang oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto kami diberikan hak, koperasi boleh mengelola tambang mineral batubara, boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat. Agar apa? Agar ada keadilan, agar itu dilakukan tidak ilegal lagi, tapi legal, menjadi misalkan minyak rakyat itu menjadi tambahan produksi minyak nasional. Bro, ekivalen yang sering gini loh Yul, sama dengan Kodari. Presiden mention misalnya tambang-tambang ilegal yang di-backing oleh tentara-tentara ini. Tapi jangan salah Yul, tambang-tambang juga yang beroperasi, yang punya juga izin, itu biasanya juga dilindungi oleh para jenderal-jenderal ini. Ya, itu biasanya begini Jol. Gini. Sedikit aja. Ini ngeri juga Buddha Bintang 5 ini ngeri juga. Iya, karena adalah rakyat ya kan. Jadi yang sering begini tuh. Misalnya ini Abang bukan asal bunyi Bang ya. Punya data ya Bang ya. Ya, punya. Yang biasanya ini, maksud saya begini. Biasanya yang sering terjadi adalah ketika ada katakanlah Kapolda, kemudian Pangdam, itu sudah ada daftar daripada pengusaha-pengusaha tambang di sana. Dan yang sering adalah para pengusaha-pengusaha ini setoran kepada Kapolda dan Pangdam-Pangdam ini. Ya. Nah ini yang saya kira juga harus. Makanya kata Pak Prabowo, beliau sudah lama jadi orang Indonesia. Iya. Kalau mau melakukan penindakan, pasukannya dari provinsi sebelah, jangan dari provinsi yang sama. Makanya itu yang kita bilang. Betul. Jadi, makanya kita bilang Yul, tadi kau dari sudah mention. Nah oleh karena itu kita minta juga aparat penegak hukum ini, termasuk Puspom, Panglima TNI harus menindaklanjuti. Kapolri menindaklanjuti karena menyebut langsung gitu loh Yul. Jadi kita tidak bicara yang punya izin. Kalau yang punya izin mengelola tambang mineral silahkan, mengelola minyak dan gas kalau itu ada izin resmi boleh. Ini yang kita bicarakan tentang penataan masalah-masalah pengelolaan minyak dan gas yang ilegal, penataan masalah mineral batubara yang ilegal yang sekarang bukan diganti ditindak secara hukum pemainnya, tapi digantikan oleh pemain yang lain, tapi masalah mendasarnya nggak selesai. Oleh Presiden Prabowo sekarang diberikan solusi koperasi menjadi badan usaha milik rakyat yang akan menjadi instrumen, menjadi kegiatannya legal dan kemanfaatannya pun juga sebaik-baiknya diberikan kepada masyarakat. Sekarang kan ironis,
masyarakat yang sekitar minyak dan gas, masyarakat yang sekitar tambang-tambang mineral, kan mereka tidak merasakan manfaat dari kegiatan itu. Nah, sekarang koperasi oleh Presiden diberikan hak untuk bisa mengelola itu. Itu kan menurut saya langkah sangat cerdas oleh Presiden untuk memberikan solusi, bukan hanya soal hebat-hebatan menindak hukumnya, tapi memberikan solusi. Itu justru yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat, dan sekarang alhamdulillah Presiden Prabowo membuktikan itu. Dan sebetulnya tidak sesederhana itu juga Pak Yudi dan Bang Saur. Sebelum nanti ke Mbak Wiwi ya, harus kasih kesempatan juga loh Mbak Wiwi dari harus, sini. Profiti Zuro nanti porsinya jadi misalnya durasi seperti besar. sumur minyak masyarakat, itu sebetulnya pemerintah sudah sangat luar biasa ketika memberikan kesempatan. Karena dari aspek penataan dan aspek keselamatan, itu sebetulnya risikonya tidak mudah Pak. Kalau misalnya nanti ini dipercayakan kepada pemerintah atau kepada Pertamina, maka effort yang dikeluarkan oleh Pertamina atau pemerintah untuk bisa mengawal program Sumur Rakyat ini juga luar biasa. Karena sesungguhnya kegiatan penambangan minyak itu adalah kegiatan penambangan yang sangat penuh dengan kehati-hatian dan faktor sekuritasnya sangat tinggi gitu. Jadi sebetulnya sih nggak gampang-gampang ini Pak Yudi, Pak Saur, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat kecil. Jadi pembelaan Pak Prabowo kepada rakyat kecil itu luar biasa Pak. Dengan sumur-sumur ini diberikan kesempatan untuk produksi. Dan saya bisa mengatakan ini karena saya adalah komisaris di Pertamina Hulu Energi. Sama-sama komisaris loh, ini kan ada ini manfaatnya terbuka kan. ya, Kita Bang Kodari terbuka ya. Jadi kita kalau bicara mengenai program pembangunan itu kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi. Sisinya banyak sekali. Ada sisi ekonomi, sisi hukum, sisi sosial, termasuk juga sisi teknis dan keamanan. Nah, kan ini enak. Bang, kami sudah boleh Bang. Komisaris dulu ya, baru kita tahu ya. Ditugaskan Bang. Ditugaskan. Saya nggak pernah tahu ditugaskan di mana. Tahu-tahu ditugaskan di situ. Begitu sudah ditugaskan, kami sudah jadi tahu ini mendapatkan banyak jawaban Bang ya. Iya. Kayak paham nggak? Yang sumber minyak itu luar biasa Bang. Daripada rakyat-rakyat ilegal, banyak kebocoran, banyak kecelakaan, legalkan jual ke Pertamina gitu kan. Tapi yang menarik Bang, jadi jawaban-jawaban saya. Dan terus terang saya lanjutin sedikit ya. Sebentar Bang. Sebetulnya kalau secara nominal volume minyak itu tidak terlalu signifikan. Tapi saya kebutuhan mereka Bang Kodari udah ngelotok banget nih setelah jadi komisaris, ngelotok banget nanti Pak ilmunya. Kodari nggak berbeda. Enggak, saya mengatakan apa adanya. Kalau kita bicara target 1 juta, bicara produksi Pertamina 400.000, yang dihasilkan oleh minyak rakyat itu nggak terlalu besar sebenarnya. Itu tetapi angkanya ekivalen dengan 20.000 barel per hari. Makanya Pak Prabowo itu dalam tanda kutip ya berkorban gitu loh, memberikan kesempatan. Nah, tentu bagaimana manajemennya nanti lebih kurangnya kita akan lihat lah. Bang Yudi singkat Bang poinnya. Masalahnya Bang dulu kepada itu sudah diberikan. Setelah ini saya berikan kesempatan kepada Pak Yudi. Saya masalahnya Bang, jawaban-jawaban Abang berdua itu saya belum ketemu jawaban saya itu kayak apa Bang. Pertama, undang-undang perampasan aset, ya kan? Ada nggak day to day-nya apa yang dilakukan? 1 tahun pertama kah targetnya? Apakah 2 tahun pertama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan fenomena kemarin amnesti dan abolisi Bang. Saya ingin ada statement bahwa kemarin itu yang terakhir, yang pertama dan terakhir, nggak ada lagi ke depannya, sehingga kemudian penegak hukum ya udah nggak lagi khawatir bahwa ketika mereka menangani kasus korupsi ya itu akan akan tiba-tiba baru PN1 baru PT banding, tiba-tiba ada abolisi, tiba-tiba ada amnesti. Tidak menunggu inkrah. Iya, belum inkrah gitu kan. Kemudian yang ketiga Bang, terkait dengan fenomena banyaknya para koruptor yang bebas bersyarat ya, dengan memenuhi syarat yang sangat normatif ya, kelakuan baik. Saya nggak pernah menemukan ada koruptor itu kelakuannya itu bejat gitu kan. Hal-hal yang buruk lah gitu kan, seperti kriminal-kriminal blue collar gitu kan, namanya white collar. Jadi pasti kelakuan baik. Ini yang menarik yang harus dilakukan oleh pemerintah Bang, bahwa ketika sekarang koruptor dapat pembebasan bersyarat, maka di otak mereka tidak menghitung 20 tahun, 15 tahun vonis hakim. Poin keempat, Bang Yudi, poin keempat kita harus jeda dulu. Kita akan berikan suara kepada Prof. Siti Zuro. Sesaat lagi hanya di catatan. Tapi dari itu Bang ya.